Perang Ketupat, sebuah tradisi dari Keraton Pakunegara Tayan yang perlu diketahui banyak orang. Hal ini dikarenakan tradisi yang kini menjadi sebuah festival bisa menjadi destinasi wisata budaya yang unik dan menarik, khususnya di Kalimantan Barat. Yuk, kita sama-sama melihat bagaimana keseruan dan tradisi Perang Ketupat Keraton Pakunegara Tayan. Keraton Pakunegara Tayan adalah sebuah bangunan yang dulunya berdiri sebuah kerajaan. Keraton ini terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Keraton Pakunegara Tayan kini adalah sebuah pusat budaya Melayu yang masih aktif dalam kegiatan kebudayaan. Sebagai pusat budaya, Keraton Pakunegara menciptakan sebuah inovasi dalam membalut budaya menjadi sebuah festival untuk membuat tradisi menjadi lebih menarik dan menghibur. Festival yang dimaksud adalah Festival Perang Ketupat. Festival ini dihadiri oleh warga masyarakat dan juga perwakilan dari beberapa pemangku adat dan juga keraton, baik yang ada di Kalimantan Barat maupun dari luar Kalimantan Barat. Kenapa ini festival kita laksanakan? Supaya ini lebih menarik sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kita berharap kearifan ini bisa menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Sanggau khususnya, bahkan obsesi saya bisa menjadi ikon pariwisata di Kalimantan Barat. Pada hari sebelumnya, ribuan ketupat sudah dipersiapkan. Ketupat ini nantinya akan dijadikan properti dalam Perang Ketupat. Tapi sebelumnya, rangkaian Perang Ketupat didahului oleh prosesi Mandi Bedil Keraja. Mandi Bedil Keraja adalah sebuah prosesi pemandian pusaka yang terdapat di Keraton Pakunegara Tayan. Mandi bedil itu dalam lapas bahasa daerah, bahasa Tayan itu mandi bedil. Dalam bahasa Indonesia itu adalah memandikan barang pusaka. Nah, itu memang ada di mana-mana. Di kita ini bentuknya bedil yang dimandikan. Bedil ini dikeluarkan dari ruang tempat penyimpanan dan diarak menuju kapal. Kapal akan membawa rombongan undangan dan barang pusaka menuju ke dermaga Tayan. Terlihat beberapa perempuan mengenakan baju kurung. Mereka dimandatkan untuk melakukan proses mandi bedil keraja barang pusaka Keraton Pakunegara Tayan. Satu persatu orang yang dihormati, termasuk Raja Tayan dan tamu kehormatan lainnya, melakukan pemepasan. Pemepasan ini dilakukan dengan mencelupkan beberapa daun ke dalam tepung tawar untuk kemudian dipapaskan ke bedil. Setelah proses tepung tawar, maka beras kuning akan ditaburkan sebagai lambang dari keberkahan bagi semua yang hadir. Air dari pembersihan terakhir ini akan dibagikan kepada masyarakat. Air ini dipercaya dapat menyuburkan tanaman. Selain itu, sebagian masyarakat juga percaya bahwa air hasil mandi bedil keraja ini dapat memberikan keberuntungan. Acara kembali dilanjutkan ke bagian yang paling menarik, yaitu Perang Ketupat. Perang Ketupat itu adalah simbolik dari kita memerangi mara bahaya. Dulu Perang Ketupat ini dilaksanakan setiap kalau masyarakat sedang mengalami masalah, umpamanya kemarau panjang, ada wabah penyakit, atau apa sajalah yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga keyakinan pada waktu itu dimandikanlah barang pusaka ini, kemudian
dilanjutkan dengan perang ketupat sebagai simbolik dari memerangi mara bahaya ataupun penyakit yang menyerang warga kampung. Seluruh warga masyarakat yang datang ke festival ini sudah berbekal ketupat kecil. Masing-masing orang bisa membawa lebih dari 1 ketupat. Mereka akan berbaris memanjang sepanjang Sungai Kapuas. Sasaran lempar mereka adalah kapal yang berisi tamu kehormatan dan juga Raja Tayan. Sementara orang dan tamu yang berada di atas kapal akan melempar ke arah warga yang sudah berbaris tersebut. Tampak seluruh peserta perang ketupat menikmati acara itu. Beberapa bahkan tidak takut untuk berdiri di depan tanpa alat pengaman untuk terhindar dari lemparan ketupat. Perang ketupat ini juga bisa dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena masyarakat telah berhasil melakukan panen. Ketupat itu dibuat dari hasil panen, penyisihan sedikit, hanya 0, sekian persen dari hasil panen padinya kemudian dibuat ketupat lalu diserahkan. Perjalanan kapal raja dan tamu undangan sudah sampai di Steher, tepat di depan bangunan Keraton Pakunegara Tayan. Seluruh rombongan berjalan ke arah keraton dan disambut warga masyarakat dengan antusias. Festival pun berakhir. Kini saatnya semua tamu undangan dan warga masyarakat disuguhkan makanan-makanan yang disajikan dalam bentuk sapran. Kita ketahui bersama bahwa Keraton Tayan sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis wisata oleh pemerintah. Karena itu salah satu yang menjadi persyaratan itu adalah atraksi yang menarik. Nah, ini benar-benar menurut saya sebuah kegiatan yang sangat atraktif dan menurut kami ini patut untuk dipertontonkan dan menjadi sarana kita untuk ada menghibur dan bisa juga untuk mempertahankan adat istiadat dan tradisi kami di Tayan ini.